Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Utari dan bisa dipanggil dengan panggilan Dian saja. Saat ini saya sedang kuliah di IPMI Ristina Bekasi yang beralamat di Jalan Yosudarso Cikarang. Untuk info lebih lanjut tentang kampus saya bisa dikunjungi di website di ipmiristina.com. Saat ini saya bertempat tinggal di daerah Cibitung yang lebih lengkapnya di depan Ramayana Cibitung, dan pekerjaan saya saat ini adalah guru salah satu di sekolah pendidikan anak usia dini di daerah Bekasi. Alasan saya lebih menjadi seorang guru anak usia dini karena termotivasi untuk mencerdaskan anak bangsa dan menanamkan minat belajar pada anak sejak usia dini. Alasan saya untuk membuat video ini adalah salah satu syarat mata kuliah di kampus IPMI untuk melanjutkan ke tahap tugas akhir di semester 6 yang saat ini sedang saya jalani. Kebetulan saya mengambil jurusan akuntansi komputerisasi di IPMI Ristina dan sudah semester akhir. Awal mula yang saya mengenal IPMI Ristina adalah dari rekomendasi teman SMA saya, dan saya mendatangi kampus IPMI langsung mendapatkan info terlengkap tentang kuliah di IPMI Ristina. Adapun alamat dan materi yang akan saya jelaskan ini secara singkat dapat menambah ilmu pengetahuan bagi Anda yang mendengarkannya. Besar harapan saya dapat berguna bagi masyarakat luas untuk memperkuat segi pemikiran dan pengetahuan masyarakat luas. Karena ilmu yang berguna adalah ilmu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan inilah materi yang akan saya bawakan adalah kewirausahaan untuk membangun generasi-generasi muda untuk menjadi seorang wirausaha yang berhasil. Silakan disimak. Kewirausahaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang wirausahawan adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata serta kreatif dalam rangka meraih sukses dan meningkatkan pendapatan. Intinya, seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki jiwa wirausaha dan mengaplikasikannya hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam hidupnya. Secara epistemologis, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang didasarkan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Seorang wirausahawan tidak hanya dapat berencana, berkata-kata, tapi juga berbuat, merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Maka dibutuhkan kreativitas, pola pikir tentang sesuatu yang baru, serta inovasi suatu tindakan dalam melakukan sesuatu yang baru. Dengan demikian, ada 3 hal hakikatnya pentingnya kewirausahaan. Kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha dan mengembangkan usahanya. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan berbeda yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Sikap dan kepribadian kewirausahaan, model proses kewirausahaan. Menurut Tim Keller, kualitas modern tercermin pada orang yang berpartisipasi dalam produksi modern yang dimanifestasikan
dalam bentuk sikap, nilai, dan tingkah laku dalam kehidupan sosial. Ciri-ciri meliputi keterbukaan terhadap pengalaman baru, selalu membaca perubahan sosial, lebih realistis terhadap fakta dan pendapat, berorientasi pada masa kini dan masa yang akan datang, bukan masa lalu, berencana, percaya diri, dan memiliki aspirasi, mempunyai keahlian, respek, hati-hati, dan memahami produksi. Ciri-ciri yang modern tersebut hampir sama dengan dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, yaitu kesiapan diri dan keterbukaan terhadap inovasi, kebebasan yang besar dari tokoh-tokoh tradisional, mempunyai jangkauan dan pandangan yang luas terhadap bagaimana masalah, berorientasi terhadap masa sekarang dan masa yang akan datang, selalu memiliki perencanaan dalam segala hal kegiatan. Menurut Kate Helen L. Hawkins dan Peter Aturla 1986, pola tingkah laku kewirausahaan di atas tergambar dalam perilaku dan kemampuan sebagai berikut. Kepribadian aspek ini bisa diamati dari segi kreativitas, disiplin diri, kepercayaan, dan keberanian terhadap risiko, memiliki dorongan dan kemauan yang kuat. Hubungan dapat dilihat dari indikator komunikasi dan hubungan antarpersonal, kepemimpinan dan manajemen. Pemasaran meliputi kemampuan untuk membentuk produk dan harga, periklanan dan promosi. Keahlian dalam mengatur diwujudkan dalam bentuk penentuan tujuan, perencanaan, penjadwalan, serta pengaturan diri. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuannya, maka diperlukan sikap dan perilaku yang mendukung pada diri seorang wirausahawan. Sikap dan perilaku sangat dipengaruhi oleh sifat dan watak yang dimiliki oleh seseorang. Sifat dan watak yang baik berorientasi pada kemajuan yang positif dan merupakan sifat dan watak yang dibutuhkan oleh seorang wirausahawan agar wirausahawan tersebut dapat sukses dan maju pesat. Ciri-ciri watak: kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Suwarsono Wijadli dalam praktik sikap dan kepercayaan dirinya mengatakan merupakan sikap dan keyakinan untuk mulai melakukan dan menyelesaikan tugas pekerjaan orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan diri memiliki keyakinan optimis, individualitas, dan ketergantungan terhadap seorang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuan dan mencapai keberhasilannya. Kepercayaan diri ini bersifat internal, sangat relatif, dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, menyelesaikan suatu pekerjaan. Orang-orang yang percaya diri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sistematis, terencana, efektif, dan efisien. Kepercayaan diri juga selalu ditunjukkan oleh ketenangan, ketekunan, kegairahan, kemantapan, dan melakukan pekerjaannya. Berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan yang kuat, energis, dan inspiratif. Keberanian mengambil risiko. Kemauan dan kemampuan mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar melalui atau berinisiatif. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Dengan demikian, keberanian untuk menanggung dan menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan risiko penuh dengan perhitungan yang realistis. Wirausaha situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Jadi pengambilan risiko lebih menyukai tantangan dan peluang. Oleh sebab itu, pengambilan risiko ditemukan pada orang-orang yang inovatif, kreatif, dan melakukan bagian terpenting dari perilaku kewirausahaan. Kepemimpinan. Seorang wirausaha yang
berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama dan lebih menonjol, dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi. Ia selalu menampilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dengan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa yang baru sehingga berbeda menjadi pelopor dalam proses produksi maupun pemasaran. Ia selalu memanfaatkan perbedaan sebagai sesuatu yang menjadi nilai tambah. Berorientasi pada masa depan. Orang yang berorientasi pada masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Maka ia selalu berusaha untuk berkarya dan berkarya. Kuncinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan usaha yang sudah ada saat ini. Meskipun terdapat resiko yang lebih mungkin terjadi, ini tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaruan masa depan. Pandangan yang jauh ke depan membuat wirausaha tidak cepat puas dengan karsa dan karya yang sudah ada saat ini. Oleh sebab itu, ia selalu mempersiapkan dengan mencari suatu peluang. Di samping hal itu, berdasarkan pengalaman dan pendapat para praktisi atau bisnis wirausahaan, dapat disarikan pula sifat-sifat penting kewirausahaan. Sifat-sifat penting dari wirausahaan dikenal dengan 10D. Dream, decision sense, ketegasan, pelaku, ketetapan hati, dedikasi, dan kesetiaan. Mempunyai mimpi yaitu memiliki visi masa depan dan kemampuan mencapai visi tersebut. Ketegasan yaitu tidak menangguhkan waktu dan membuat keputusan dengan cepat. Pelaku, pelaksanaan secepat mungkin. Ketetapan hati, komitmen total, pantang menyerah. Dedikasi yaitu berdedikasi total dan tidak kenal lelah. Kesetiaan, mencintai apa yang dia kerjakan. Sifat-sifat penting lain dari seorang wirausahaan adalah memiliki visi masa depan dan kemampuan mencapai visi tersebut, percaya diri, memiliki keterampilan, berkarya, kreatif dan inovatif, mencintai apa yang dia kerjakan. Apa saja yang harus dilakukan oleh wirausahawan? Pertama, visi dan misi, mimpi mutlak bagi wirausahaan. Kalau entrepreneur berani memiliki visi, maka akan lebih dapat menciptakan kekuatan positif di dalam pikirannya, sehingga nantinya akan lebih mampu meningkatkan kemampuan kerja dan kualitas hidup kita. Hati-hatilah dengan angan-anganmu, karena angan-anganmu itu akan menjadi kenyataan. Presiden RI pertama, Soekarno pernah bilang, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Visi ini memang bisa mensugesti orang, dan semua langkah kita akan menjadi ke sana. Apalagi entrepreneur ini biasanya seorang pemimpi, maka mimpi tentang perusahaan, mimpi tentang masa depan tentu akan menjadi mempengaruhi para pengikut yang ada di pimpinannya. Anda juru penerang, mengusir gelapnya pikiran orang lain yang Anda pimpin. Ini prinsip kepemimpinan. Wirausahawan yang memiliki visi adalah penerang bagi para bawahannya, anggota tim sukses di dalam bisnis. Wirausahawan dengan visi benar merangsang terbangunnya atmosfer bisnis penuh kreativitas dan inovasi. Bahkan orang meyakini jiwa wirausahawan itu dekat sekali dengan dunia penghayal. Apa susahnya berhayal? Berhayal adalah aktivitas yang murah. Bagaimana tidak? Karena berhayal tidak memerlukan fasilitas khusus, apalagi ongkos. Sekarang juga Anda bisa berhayal. Tentu saja hayalan wirausahawan bukan sembarang berhayal. Bahkan di zaman susah dengan tumpukan persoalan hidup yang harus dipikul, bisa membuat orang pun tidak berani berhayal. Anda akan tercenung kalau kami katakan berhayal pun tidak perlu, karena tidak ada keberanian. Mengapa? Khayalan yang memicu keberhasilan atau minimal keberanian membuat kreativitas dihambat pandangan lama yang cukup berurat akar dalam benak kita.
bahwa orang sukses harus ditopang pendidikan dan gelar formal. Sebetulnya keyakinan ini bisa dipatahkan dengan mudah. Misalnya, hadirkan saja beberapa nama orang sukses yang lulus SMA pun. Tidak, sejumlah wirausahawan mulai dari hayalan, dan ia kembangkan hayalannya mulai dari nol akhirnya terwujud. Bill Gates memimpikan personal komputer akan tersedia di rumah setiap orang. Untuk merealisasikan mimpinya, ia drop out dari studinya, memilih menekuni Microsoft-nya. Tak bergantung pada keluarga berarti memulai langkah menjadi dewasa di rantau, apalagi di lingkungan yang tidak tahu kita sebelumnya. Anda bisa menjadi pribadi yang baru. Kebaruan ini saat syarat tantangan. Merantau menyadarkan kita apa kelebihan dan kekurangan kita, karena kita dihadapkan pada kenyataan-kenyataan baru. Merantau membuat seseorang relatif tangguh karena diterjunkan dalam situasi serba baru. Perantau umumnya segan minta tolong. Disitulah kemauan menjadi lebih termotivasi. Perantau rata-rata enggan berutang budi. Justru karena ia orang baru, seorang perantau cenderung menanam jasa untuk banyak orang. Investasi sosial. Orang baru pada saat ini berbuah kebaikan. Siapa sangka banyak orang yang menyukai kepribadian kita, berangsur-angsur menjadi pendukung setia langkah dan menyambut kesuksesan. Jadi, cobalah merantau, temukan jati diri Anda yang tangguh, kreatif, cerdik, menangkap peluang, berani gagal. Hanya orang yang berani gagal total akan meraih keberhasilan total. Pertama, kita sering menilai kemampuan diri kita terlalu rendah. Kedua, setiap bertindak kita sering terpengaruh oleh mitos yang muncul di masyarakat sekitar kita. Ketiga, biasanya kita terlalu melankolis dan suka memvonis diri terlebih dahulu bahwa kita ini dilahirkan dengan nasib buruk. Keempat, kita cenderung masih memiliki sikap tidak mau tahu dari mana kita harus memulai kembali suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah yang selalu melek dan buka telinga terhadap setiap peluang. Sukses wirausahawan bukan sekedar rezeki dari langit, tapi juga kejelian membaca atau menangkap peluang, dan ini memerlukan stamina usaha yang tinggi. Jangan ketakutan lebih dahulu seakan-akan wirausahawan itu orang yang tidak pernah beristirahat. Tidak, secara fisik istirahat perlu, tapi sebagai wirausahawan pikiran tetap jalan. Dalam arti keseharian kita dibiasakan terus memikirkan kebaikan-kebaikan apa yang bisa dibangun berdasarkan peluang yang kita dapati saat ini. Tidak ada orang yang bisa mendapatkan kenikmatan dari hidup yang terus merangkak-rangkak, kehidupan yang setengah-tengah. Sukses berarti hanya hal yang mengagumkan dan positif. Sukses berarti kesejahteraan pribadi, rumah bagus, keamanan di bidang keuangan, dan kesempatan maju yang maksimal serta berguna bagi masyarakat. Sukses juga berarti memperoleh kehormatan, kepemimpinan, dan disegani orang. Kebiasaan kita adalah untuk menaikkan kepada kenyamanan di dalam kepompong, sesuatu yang kita percayai lebih aman, di mana kita dapat bersantai sejenak tanpa perlu berkonsentrasi dan mendapatkan sesuatu tanpa terlalu memikirkan bagaimana kita melakukannya. Kebiasaan semacam ini harus digantikan dengan memahami prinsip-prinsip yang akan memastikan bahwa kita dapat mencapai tujuan kita dan berlatih dengan disiplin sampai kita bisa melakukannya. Orang-orang yang tepat adalah kita harus menyukai orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Semakin Anda mengenal seseorang, semakin mungkin mereka menjadi lebih baik. Namun realitasnya sungguhnya berbeda. Pemimpin wirausahaan seharusnya hanya merekrut orang-orang yang memiliki chemistry yang cocok dengan mereka, karena bersikap objektif akan berakibat pada menemukannya orang yang salah. Anda harus bersikap subjektif. Kita akan selalu peka terhadap intuitif terhadap orang lain, seperti halnya terhadap sifat dan kemampuan mereka. Namun kepekaan semacam ini seringkali tidak terdeteksi dalam proses seleksi yang formal. Akan cukup membantu untuk menerima bahwa dalam mengidentifikasi orang yang tepat terdapat 3 kategori yang dapat digunakan untuk
mengelompokkan mereka. Apakah orang yang bekerja melawan Anda untuk Anda atau dengan Anda? Dengan kejelasan, jika orang bekerja melawan Anda, maka kemudian mereka sebaliknya tidak bekerja untuk Anda. Hanya ada satu pilihan, yaitu menyingkirkan mereka. Sering terjadi klien tidak menyingkirkan koleganya dalam tindak nasionalisasi sebelum benar-benar terpaksa, yaitu setelah masalahnya menjadi terlalu besar dan organisasinya demikian menderita. Tanpa melihat situasinya, Anda akan tahu ketika orang lain bekerja sesuai dengan keinginan Anda, dan saya tidak bicara tentang politik atau pengumpulan nilai. Ketika perubahan diusulkan, contohnya mulai karena dalam agenda tersembunyi terdapat perbedaan antara kritik pembangunan dan praktik briliannya. C. Peran orang yang tepat. Orang yang tepat pada peran yang tepat sehingga dapat dipastikan bahwa sikapnya terhadap bagaimana ia menampilkan perannya akan tetap tepat. Selalu mantapkan peran Anda, pahami apa yang diharapkan dan Anda, namun jangan batasi diri sendiri dengan harapan-harapan. Sikap yang tepat. Kepemimpinan kewirausahaan mencakup penanaman kepercayaan diri untuk berpikir, bertingkah laku, dan bertindak sebagai keberanian mengambil risiko dalam rangka merealisasikan sepenuhnya tujuan yang direalisasikan oleh organisasi untuk pertumbuhan dan menguntungkannya bagi semua penanaman modal yang terlibat. Kerja tim yang tepat. Menemukan orang-orang yang tepat, menjelaskan peran mereka, menampilkannya dengan sikap yang tepat, dan mengkomunikasikan pesan yang tepat. Dengan tim semacam itu mampu mengembangkan inovasi tepat yang mampu menarik pelanggan dan memastikan reputasi baik. Dengan memperhatikan kondisi bangsa di Indonesia saat ini, seperti banyaknya tenaga kerja lapangan yang sangat terbatas, rendahnya produktivitas, masih belum optimalnya penggunaan sumber daya alam, serta ketidakstabilan ekonomi, maka peluang untuk meningkatkan produktivitas bangsa melalui pengembangan kewirausahaan sangat diperlukan dan masih terbuka lebar. Kedua, di samping public policy serta fasilitas yang disediakan, maka kondisi ketersediaan serta kesiapan sumber daya ini di masyarakat sendiri akhirnya turut menentukan ruang lingkup, intensitas, dan profil perilaku kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan yang relevan dan memenuhi persyaratan mengenai kurikulum, silabus, sistem delivery, instruktur, beserta metode instruksional, serta penilaian proses dan hasil pendidikannya itu memang potensial dalam melahirkan pewirausaha masa depan yang produktif. Bahwa publik polis dari pemerintah RI tidak boleh bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Semua kelompok dan golongan dalam masyarakat secara yuridis formal mempunyai hak yang sama. Maka sekarang bergantung pada tiap individu dan tiap kelompok dan golongan siapa orang-orang yang secara prinsipil akan mencari dan menumbuhkan peluang bisnis. Apabila hal ini berjalan fair, maka prospek masa depan kewirausahaan Indonesia akan lebih baik dari keadaan sekarang. Pengembangan kewirausahaan saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka memperluas kesempatan kerja serta mempersiapkan keunggulan bersaing bangsa Indonesia pada era pasar global. Oleh karena itu, perlu dibentuk inkubator bisnis pada setiap perguruan tinggi yang berfungsi untuk mengadopsi pengembangan kewirausahaan ke dalam proses belajar dan mengajar. Perlunya dikembangkan kerja tim, komitmen pemimpin, sinergi antar lembaga baik dalam maupun di luar perguruan tinggi. Mengubah pola pikir. Ada 4 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha. Rajin dan semangat dalam mencari peluang baru. 2. Mengejarkan peluang dengan disiplin ketat. Kegigihan wirausaha memang luar biasa, tidak ada kata tidak bisa dalam kamus wirausaha. Kemunduran atau kegagalan dalam bisnis tidak membuat mereka putus asa dalam berhenti.
Wirausahawan hanya mengejar peluang paling baik dan hanya menghindari mengejar semua peluang tidak pandang bulu. Wirausahawan sadar bahwa problem mereka bukanlah kekurangan gagasan bisnis, melainkan selalu berlimpah gagasan. Dengan demikian, tidak mungkin bagi mereka untuk mengejar semua peluang bagus. Prioritas adalah kata kunci. Wirausahawan berfokus pada tindakan secara adaptif. Mereka tidak menunggu segala sesuatu sempurna sebelum memulai suatu bisnis. Lakukan dulu dengan persiapan secukupnya, tidak perlu mendekati sempurna dalam bertindak. Mereka selalu waspada dalam menghadapi situasi-situasi yang fleksibel untuk menyesuaikan tindakan mereka bila dirasa salah. Wirausahawan melibatkan dan memanfaatkan energi di sekitar mereka, di dalam maupun di luar organisasi mereka. Mereka sadar bahwa mereka bukan orang super segalanya. Untuk sebagian besar dari kita, berpikir negatif mungkin lebih menjadi bagian dari diri. Ketika hal tidak sesuai rencana, kita dengan mudah merasa depresi dan tidak bisa melihat sisi baik dari kejadian tersebut. Berpikir negatif tidak membawa kemana-mana kecuali membuat perasaan tambah buruk, yang selalu akan berakibat performa kita mengecewakan. Hal ini bisa menjadi lingkaran tidak berujung, dan mengatasi pikiran negatif adalah sebagai berikut. Hidup saat ini. Memikirkan masa lalu atau masa depan adalah hal yang sering membuat kita cemas. Jarang sekali kita panik karena kejadian masa sekarang. Jika kita menemukan pikiran Anda akan terkungkung dalam apa yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Ingatlah bahwa hanya masa kini yang dapat kita kontrol. Katakan hal positif pada diri sendiri. Katakan pada diri Anda bahwa Anda kuat, Anda mampu. Ucapkan hal tersebut terus-menerus kapanpun, terutama mulailah hari dengan mengatakan hal positif tentang diri Anda, dan hari itu tidak peduli jika hari itu Anda harus mengambil keputusan sulit ataupun Anda tidak mempercayai apa yang Anda telah katakan pada diri Anda sendiri. Percaya pada kekuatan pikiran positif. Jika kita berpikiran positif, hal tersebut akan datang dan kesulitan akan terasa lebih ringan. Sebaliknya, jika Anda berpikiran negatif, hal-hal negatif akan menimpa Anda. Hal ini adalah hukum universal seperti layaknya hukum gravitasi atau pertukaran energi. Tidak akan mudah untuk mengubah pola pikir Anda, namun usahanya sebanding dengan hasil apa yang Anda akan petik. Fokus pada hal-hal positif. Ketika kita sedang dalam berpikiran negatif, seringkali kita lupa akan adanya kita miliki dan berfokus pada apa yang kita tidak miliki saat ini. Buatlah sebuah jurnal rasa syukur, tidak bermasalah waktunya. Setiap hari tulislah 5-6 hal positif yang terjadi pada hari tersebut. Hal positif itu bisa berupa hal besar ataupun sekedar hal kecil. Hari ini cerah, makan sore ini menakjubkan. Selama Anda tetap konsisten melakukan kegiatan ini, hal ini mampu mengubah pemikiran negatif Anda menjadi suatu pemikiran positif. Dan ketika Anda mulai merasa berpikiran negatif, baca kembali jurnal tersebut. Hadapi rasa takut. Perasaan negatif muncul dari rasa takut. Makin takut Anda akan hidup, makin banyak pikiran negatif dalam diri Anda. Jika Anda takut akan sesuatu, lakukan sesuatu itu. Rasa takut adalah bagian dari hidup, namun kita memiliki pilihan untuk tidak membiarkan rasa takut itu menghentikan kita. Ada banyak sifat yang merujukan pada seseorang wirausahawan, misalnya pemberani, pembuka jalan, mengambil risiko, bahkan serakah, rakus, dan macam-macam lainnya. Manusia langka yang berani menghadapi risiko dan berspekulasi dipandang sebagai pengusaha yang tega melakukan apapun untuk meraih kekayaan sehingga merusak kesehatan dirinya sendiri. Yang jelas, semua image tersebut sudah seharusnya dibuang ke dalam keranjang sampah mistik dan kesalahpahaman. Ada tiga hal yang dimiliki oleh seorang wirausahawan sejati, yaitu visioner. Wirausahawan model lama biasanya suka melawan sesuatu karena mereka menginginkan kebiasaan dan melakukan segala sesuatu menurut cara mereka sendiri.
serta percaya bahwa mereka bisa melakukan jauh lebih baik ketimbang orang lain. Tetapi bagi seorang wirausahawan sejati, jiwa yang memberontak hanyalah bagian kecil saja. Sebagian pun seorang wirausahawan sejati lebih merupakan seorang yang visioner. Kedua, pencipta nasibnya sendiri. Wirausahawan tradisional menciptakan bisnis dan ini merupakan motivator terbesar mereka. Namun ketika bisnis telah diciptakan, kemana lagi mereka akan melangkah? Wirausahawan sejati bergerak menuju nasib dan takdir mereka. Mereka mendapat inspirasi dari sesuatu yang lebih luas daripada sekadar apa yang bisa mereka usahakan. Mereka pun menggali kekuatan batin dan melangkah dengan percaya diri. Mereka bisa tetap melangkah meski hambatan tampaknya mustahil dilalui. Yang ketiga, menarik perhatian. Semua wirausahawan mempunyai mimpi. Sebagian dari mereka berkeinginan untuk mencapai tujuan yang jelas, sedangkan yang lain hanya berkeinginan untuk menjadi seorang wirausahawan yang terkenal dan pertama. Mereka mendorong ide dan bisnis untuk melakukan sesuatu yang mungkin sulit untuk dicapai orang lain. Mereka tahu bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang lebih baik bagi klien dan rekan bisnis mereka, dan sebagian akibat bisnis mereka pun tumbuh. Tak peduli apakah Anda sekarang ini adalah seorang wirausahawan atau sedang bermimpi menjadi seorang wirausahawan, memahami bagaimana menjadi seorang wirausahawan sejati tentu mempunyai banyak keuntungan bagi Anda. Motivasi berprestasi. Definisi motivasi adalah mendefinisikan keadaan di mana diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku dengan cara menjamin terjadinya suatu tujuan. Motivasi menerangkan mengapa orang-orang berperilaku seperti yang mereka lakukan. Semakin wirausahawan mengerti perilaku anggota organisasi, semakin mereka mampu mengetahui perilaku tersebut dan menyebutkan lebih konsisten dengan pencapaian tujuan organisasional. Karena produktivitas dalam semua organisasi adalah hasil dari perilaku organisasi, mempengaruhi perilaku ini adalah kunci bagi wirausahawan untuk meningkatkan produktivitas. Model-model motivasi. Model motivasi kebutuhan tujuan. Menurut Mas Syukur, model motivasi kebutuhan dan tujuan dimulai dengan perasaan kebutuhan individu. Kebutuhan ini kemudian ditransformasikan menjadi perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perilaku tujuan. Tujuan dari perilaku tujuan adalah mengurangi kebutuhan yang dirasakan. Secara teoritis, perilaku mendukung tujuan dan perilaku tujuan berkelanjutan sampai kebutuhan yang dirasakan telah sangat berkurang. Contoh, seseorang mungkin merasakan kelaparan. Kebutuhan ini ditransformasikan pertama ke dalam perilaku yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan perilakunya tujuan untuk makan. Contoh dari perilaku yang mendukung termasuk juga aktivitas seperti membeli, memasak, dan menyajikan makanan untuk dimakan. Perilaku pendukung tujuan tersebut akan berperilaku tujuan makan itu sendiri akan berkelanjutan sampai individu merasakan kebutuhan lapar menjadi berkurang. Sekali individu mengalami kebutuhan lapar kembali, daur tersebut akan mulai kembali. Model ekspektasi motivasi Virum. Model ekspektasi Virum mengatasi beberapa kerumitan tambahan. Model ekspektasi Virum didasarkan pada premis bahwa keburuhan yang dirasakan menyebabkan perilaku kemanusiaan. Akan tetapi di samping itu, model ekspektasi Virum mengungkapkan isu kekuatan motivasi. Kekuatan motivasi adalah tingkatan keinginan individu untuk menjalankan suatu perilaku. Ketika keinginan meningkat atau menurun, kekuatan motivasi dikatakan berfluktuasi. Model motivasi Porter dan Lawler telah mengembangkan suatu model motivasi yang menggambarkan uraian proses motivasi yang lebih lengkap dibandingkan model kebutuhan atau model ekspektasi Virum. Model motivasi Porter-Lawler ini konsisten dengan kedua model sebelumnya, di mana model ini menerima premis bahwa kebutuhan yang dirasakan akan menyebabkan perilaku kemanusiaan, dan yang kedua, usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tugas ditentukan oleh nilai
balas jasa yang dirasakan oleh orang yang dihasilkan dari tugas dan probabilitas bahwa balas jasa tersebut akan menjual nyata. Di samping itu, model motivasi Porter Lawler menekankan 3 karakteristik lainnya, yaitu proses motivasi, nilai balas jasa yang dirasakan ditentukan oleh baik balas jasa intrinsik dan ekstrinsik yang menghasilkan kepuasan kebutuhan ketika suatu tugas diselesaikan. Balas jasa intrinsik berasal dari pelaksanaan suatu tugas, sementara balas jasa ekstrinsik tidak ada hubungan dengan tugas itu sendiri. Tingkatan di mana individu secara efektif menyelesaikan suatu tugas ditentukan oleh 2 variabel. Yang pertama, persepsi individu tentang apa yang diperlakukan untuk melaksanakan sesuatu tugas, dan yang kedua, kemampuan sesungguhnya dari individu untuk menjalankan suatu tugas. Ketiga, keadilan balas jasa yang dirasakan akan mempengaruhi jumlah kepuasan yang dihasilkan oleh balas jasa tersebut. Pada umumnya, semakin adil balas jasa yang dirasakan oleh individu, semakin besar kepuasan yang dirasakan sebagai hasil dari menerima balas jasa tersebut. Motivasi prestasi Matthew Kelly. Teori lain mengenai kebutuhan manusia dipusatkan pada kebutuhan untuk berprestasi. Teori ini yang terutama dipopulerkan oleh David McCullough mendefinisikan kebutuhan prestasi sebagai keinginan untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan yang telah dikerjakan sebelumnya. Mengatakan bahwa pada beberapa orang bisnis kebutuhan untuk berprestasi demikian kuat sehingga ia lebih termotivasi dibandingkan upaya mencapai keuntungan. Untuk memaksimalkan kepuasannya, individu yang kebutuhannya berprestasi ini cenderung menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri yang adalah merupakan tantangan tetapi masih bisa dicapai walaupun individu-individu tersebut tidak menghindari resiko sepenuhnya. Mereka menilai resiko dengan sangat hati-hati. Individu yang termotivasi keinginannya berprestasi tidak ingin gagal dan tidak menghindari tugas-tugas yang melibatkan terlalu banyak risiko. Individu dengan keinginan yang rendah untuk berprestasi umumnya menghindarkan tantangan, tanggung jawab, dan risiko. Memotivasi anggota-anggota organisasi. Orang-orang yang termotivasi dan atau menjalankan perilaku untuk memuaskan kebutuhan pribadi mereka. Oleh karena itu, dari sudut pandang manajerial, memotivasi anggota organisasi adalah proses memberikan peluang pada mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai hasil menjalankan perilaku produktif organisasi. Arti penting memotivasi anggota-anggota organisasi. Kebutuhan dari anggota organisasi yang tidak terpenuhi akan menyebabkan munculnya perilaku anggota organisasi yang tidak semestinya. Wirausahawan yang berhasil dalam memotivasi anggota organisasinya akan meminimalisasikan terjadinya perilaku anggota organisasi yang diinginkan. Motivasi anggota organisasi yang dihasilkan adalah sangat penting bagi wirausahawan. Strategi memotivasi anggota masyarakat. Wirausahawan mempunyai berbagai strategi memotivasi anggota organisasinya. Setiap strategi tersebut ditunjukkan kepada pemenuhan kebutuhan anggota organisasi konsisten dengan diuraikannya oleh hierarki kebutuhan Maslow dengan motif berprestasi Matthew Kelly. Pengertian karir. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu karir akan berisi kenaikan tingkat dari tanggung jawab, kekuasaan, dan pendapatan seseorang. Pandangan yang lebih luas daripada karir adalah sebagai sesuatu rangkaian atas sikap dan perilaku yang dikaitkan dengan aktivitas pekerjaan dan pengalaman sepanjang kehidupan seseorang. Senada dengan itu, Matthews menyatakan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja dan ditempatinya seseorang sepanjang hidupnya. Konsep baru tentang karir adalah protein karier, yaitu karir yang senantiasa berubah seiring berubahnya minat, kemampuan, nilai, dan lingkungan kerja seseorang. Menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Dengan demikian, karir seorang individu melibatkan kerangka
rangkaian pilihan dari berbagai macam kesempatan. Jika ditinjau dari sudut pandang organisasi, karir melibatkan proses di mana organisasi mempengaruhi dirinya sendiri untuk menuju efektivitas karir yang merupakan batas di mana rangkaian dari sikap karir dan perilaku dapat memuaskan seorang individu. Menurut Greenhouse, yang dikutip dari Irianto, terdapat dua pendekatan untuk memahami makna karir, yaitu pendekatan pertama memandang karir sebagai pemilikan dan atau dari organisasi. Pendekatan ini memandang bahwa karir sebagai jalur mobilitas dalam organisasi yang tunggal seperti jalur karir di dalam fungsi marketing, yaitu menjadi sales representatif, manajer produk, manajer marketing distrik, manajer marketing regional, dan wakil presiden divisional marketing dengan berbagai macam tugas dan fungsi pada setiap jabatannya. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, definisi karir adalah sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai, dan secara luas dapat dirinci ke dalam objektivism. Salah satu contoh untuk menjelaskannya melalui rangkaian posisi jabatan atau pekerjaan, tugas atau kegiatan pekerjaan dan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan. Tidak hanya itu, juga mengenai interpretasi subjektif tentang peristiwa yang berkaitan dengan pekerjaan, baik pada masa lalu, kini, dan akan datang, seperti aspirasi pekerjaan, harapan, nilai, kebutuhan, dan perasaan tentang pengalaman pekerjaan tertentu. Menurut Irianto, pengertian karir meliputi elemen-elemen objektif yang subjektif. Elemen objektif berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pekerjaan atau posisi jabatan yang ditentukan oleh organisasi, sedangkan elemen subjektif menunjukkan pada kemampuan seseorang dalam mengelola karir dengan mengubah lingkungan objektif, misalnya dengan mengubah pekerjaan atau jabatan, atau memodifikasi persepsi subjektif tentang suatu situasi, misalnya dengan mengubah harapan. Perencanaan karir. Perencanaan karir adalah menyeleksi dan mengubah pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Jadi perencanaan karir dapat diartikan sebagai pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang terentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai, dan secara luas dapat dirinci ke dalam objektif event yang dapat dijadikan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasikan dan memformulasikan hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaiannya. Atau dalam arti yang lebih ringkas, perencanaan karir merupakan proses di mana seorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri dari dua: perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dan segi potensi apa yang dimampuannya. Sedangkan yang kedua, perencanaan karir individual meliputi penilaian diri sendiri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, dan jangka karirnya. Yang kedua, penilaian pasar tenaga kerja untuk menentukan tipe kesempatan yang tersedia di dalam maupun di luar organisasi. Yang ketiga, penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Yang keempat, kecocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi karir. Yang kelima, perencanaan transisi karir. Yang kedua adalah perencanaan karir organisasi. Perencanaan karir organisasi mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang atau jalur karir. Demikian adalah sekilas materi yang saya sampaikan tentang kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.